Masya Allah. Kalau ada yang kita makan dulu, kita kan belajar ya terlalu lama sih nanti pulang makan sama. Betul. Ibu udah kasih makan. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Teks berita. Ya betul. Berita makan. Di sini kelemahan siswa semua kan kita sudah belajar tentang berita nih. Jadi sekarang kita mau mengulangi aja apa yang ada pastinya apa di teks berita. Teks yang mengandung berita, Bu. Teks yang memberikan informasi, yang menyajikan informasi. Nah, jadi teks berita itu adalah jenis tulisan yang menyajikan informasi ya mengenai peristiwa yang terjadi atau kejadian atau isu yang terjadi pada saat ini. Teks itu berdasarkan fakta. Jadi berita itu disusun berdasarkan fakta ya terbukti. Tidak sembarangan disusun atau disampaikan, harus berdasarkan faktanya. Baik, kita ke selanjutnya. Apa ada yang tahu apa yang membuat berita cepat tersebar? Dari TV, dari media, dari diteruskan. Apa yang membuat berita tersebar? Ya kan itu buat informasi, Pak. Iya betul yang dari teman kalian bilangkan simpan. Jadi berita tuh bisa tersebar keluar dari beberapa faktor ya, karena ada juga media sosial yang mungkin menyebabkan penyebaran berita secara langsung. Terus bisa juga dari individu ya, dari seseorang menyampaikan berita ke orang lain, jadi berita cepat tersebar ke mana-mana. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini tuh ada jenis teks. Intan silakan membaca. Ada apa aja? Ada aktual berisi informasi terkini dan relevan, terus ada faktual berdasarkan fakta dan data yang dapat diverifikasi, terus ada objektif disampaikan tanpa opini pribadi atau bias, terus ada bahasa jelas dan lugas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan langsung ke inti. Ya, jadi itu ada 4 jenis teks berita yang terdapat di teks berita. Jadi yang pertama itu ada berita yang berinformasi yang terkini dan relevan. Terus yang kedua ada juga berdasarkan fakta dan objektifan dan juga verifikasi. Jadi berita itu harus berdasarkan fakta yang tepat ya, dan juga dia mempunyai data sehingga bisa menyampaikan informasi tersebut. Terus yang ketiga ada objek. Berita
dia mempunyai memiliki informasi tambahan seperti yang tadi aku bilang pada awal. Kalau kita harus menyampaikan sesuatu, kita harus mencari informasi lagi dulu, atau kita harus mencari suatu informasi lagi, menanyakan sama orang lain untuk kita memberikan berita tersebut. Oke, udah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, jadi itu tadi materi kami. Sekarang Ibu akan kasih tugas kalian mengenai berita, suatu berita. Jadi kalian bagi kelompok terdiri dari 5 orang ya. Baik. 5 kelompok. Oke, Bu. Bu, lambat, Bu. Dapat kan kawan ya. Ada skena. Jadi di sini Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Terus nanti kalian akan diberikan struktur berita, teks berita ya. Ya, Bu. Jadi silakan dibagi atau duduk di merasakan begitu juga boleh. Tapi nanti satu-satu maju ke depan untuk membacakan hasil bukunya. Oke, Bu. Yang mana? Lama ya. Gimana dia tempatan? Tanya siapa tuh? Datu, dari keturunan saja, aja kasih HP-nya. Oke, anak-anak mohon perhatiannya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan tugas tersebut. Habis itu kalau sudah selesai, nanti aku suruh maju ke depan yang membacakan hasil ujian untuk kalian. kopi kan? Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah sudah semua anak-anak? Oke, perwakilan kelompok maju ke depan yang membacakan hasilnya. Silakan. Ini bisa kopi bisa tak boleh. Ini kamu pilih mana? Ini. Nggak bakal dapat sih. Teman-teman ya yang mau membacakan hasil tugas kalian. Nggak mau. Jangan bandel ya nak. Oke, silakan dibacakan yang pertama. Yang pertama ada judul berita, judulnya itu 18 tahun tsunami Aceh, kenangan, peringatan, dan pelajaran kesiapsiagaan bencana. Terus dari kelompok kami, kepala berita, setelah 18 tahun lalu, peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 masih membekas dalam ingatan masyarakat Aceh. Bencana yang mengakibatkan lebih dari 230 kematian jiwa di dunia dan menyebabkan kerugian hingga 4,5 miliar. Ini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di dunia. Kelompok kami saya berita gempa bermagnitudo 9,3 yang terjadi di Samudra Hindia, tsunami dan gelombang mencapai 30 meter yang mengakibatkan pesisir Aceh. PBB menyatakan bencana ini sebagai tragedi kemanusiaan besar dan masyarakat internasional segera hadir membantu proses pemulihan. Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 3 hari. Ini tolong dikik aja sih. Balik. Selanjutnya ada judul berita proses pemulihan pasca tsunami dimulai pada tahun 2005 dengan membentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
ODRD Aceh, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung selama 5 tahun dengan anggaran lebih dari 10 triliun rupiah serta dukungan dari masyarakat dan bantuan internasional. Infrastruktur termasuk rumah dan fasilitas umum berhasil dibangun kembali. Dokumen pendidikan di Banda Aceh menguatkan agar kerjasama global yang telah berjalan hingga kini. Masyarakat Aceh memperingati bencana sejak tanggal 25 Desember dengan doa bersama untuk mengenang korban. Fenomena ini juga dimanfaatkan sebagai momentum pendidikan setiap. Ini ada kabar berita. Bencana tsunami Aceh menyadarkan pemerintah dan masyarakat Indonesia akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada tahun 2008, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkoordinasikan tanggapan darurat bencana di Indonesia. Udah kerekam coy dari tadi. Oke, anak-anak itu tadi udah hasil diskusi kalian sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Baik, silakan. Dikasih pulpen coy. Jadi kurasa kalian sudah paham tentang apa itu teknik kerja ya? Ya Bu. Oke, jadi sebelum kita menutupi mata pelajaran kita hari ini, minta satu untuk menutup kesimpulan. Betul lah, sama sekali. Cepat dong Risma. Membuat kesimpulan satu yang bisa. Silakan. Baik, Lima silakan. Baik, kesimpulannya kita adalah teknologi informasi mengenai dua kejadian atau konteks yang akan terjadi. Ini kenapa XX? Kita adalah awal berisi informasi yang berdasarkan kenyataan yang sebenarnya teknologinya kembali berisi informasi yang berdasarkan dari topik pembicaraan masyarakat dan objektif itu berisi informasi yang terkait keadaan atau pembicaraan tanpa melibatkan masyarakat atau dan pendukung dan berita itu ada di berita, kepala berita, berita dan ekonomi. Oke, baik, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi kurasa kalian sudah berpaham ya tentang jadi sebelum kita mulai, ibu kita yang dari mana kita akan masuk ke depan yang akan baca. Oh iya, lupa. Tadi kan kita udah mati kan, jadi ibu belum memberikan dia. Jadi sekarang pas mereka mati, ibu akan memberikan dia juga dari itu. Oke, berarti berdasarkan yang tadi kalian mati yang pertama dan yang kedua. Oke, baik, yang pertama Sian Yakin membacakan tentang video berita. Itu kasih dia 100. Terus yang kedua ada data berita, itu kasih 100 juga. Terus yang ketiga ada buku berita, itu kasih 100 juga. Terus yang ketiga ada yang berita, itu kasih 100 juga. Kenapa itu kasih 100? Karena mereka udah memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Oke. Sekarang kita akan bagi hadiah bagi yang mereka akan maju ke depan karena itu bentuk apresiasi dari ibu. Terima kasih Bu. Tidak berkali ya kan? Aku jadi Bu. Terima kasih.